Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holil Badriah dari Universitas Islam Malang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis artikel model Dick and Carey dalam mata kuliah penelitian pengembangan. Perlu diketahui, model Dick and Carey itu ada 10 tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan. Jadi, peneliti sebelum melakukan penelitian itu harus menganalisis kebutuhan dan tujuan. Yang kedua, analisis pembelajaran. Yang ketiga, analisis pembelajaran siswa dan konteks. Yang keempat, merumuskan tujuan performasi atau unjuk kerja. Selanjutnya, mengembangkan instrumen atau alat tes. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Selanjutnya, melakukan pengembangan dalam memilih bahan dan pembelajaran. Yang kedelapan, merancang dan melakukan evaluasi formatif. Yang kesembilan, melakukan revisi. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara sumatif. Berikutnya saya akan memaparkan hasil analisis saya. Analisis saya ini dikutip dari jurnal dengan judul Pengembangan Buku Ajar Tematik Bernuansa Islami untuk Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam. Nah, yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan. Sudah saya katakan, peneliti harus memiliki tujuan dan kebutuhan sebelum melakukan atau mengembangkan suatu produk atau meneliti suatu produk. Yang pertama itu mengidentifikasi keadaan lapangan, kelas, siswa, serta sekolah atau tempat lainnya secara nyata. Jadi, sebelum melakukan penelitian, peneliti itu harus mengidentifikasi lapangan, kelas, siswa, serta sekolah. Jadi harus benar-benar tahu seperti apa keadaan lapangan, seperti apa keadaan siswa, ataupun mengerti keadaan sekolah. Nah, setelah melakukan identifikasi keadaan lapangan atau siswa, jelas akan melihat ketidakseimbangan yang terjadi. Nah, dari ketidakseimbangan tersebut maka dianjurkan untuk substitusi dengan cara mengembangkan produk yang tidak sesuai tadi. Selanjutnya itu mencatat, memahami, dan menentukan segala hal yang belum memadai, baik dalam segi kebutuhan, belajar, ataupun dalam kebutuhan yang diprioritaskan. Nah, dalam jurnal saya kutip, buku ajar pada madrasah atau sekolah Islam itu harus berbeda dengan sekolah pada umumnya, yang mana ciri khas itu yakni yang dikembangkan itu bernuansa Islami, berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain atau berbeda dengan madrasah-madrasah yang lain. Nah, berangkat dari kekurangan buku ajar yang telah dikeluarkan itu, maka pemerintah sekaligus memberikan usulan pada Kemenak. Maka peneliti sangat tertarik untuk mengembangkan buku ajar tematik ini ke dalam buku ajar tematik bernuansa Islam. Selanjutnya melakukan analisis pembelajaran. Nah, dalam artikel telah dikatakan adapun masalah pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan pengembangan buku ajar tematik terpadu. Nah, perlu diidentifikasi dan diungkapkan desain dan produk yang akan dirancang dan dikembangkan serta mencakup keterampilan proses, prosedur, dan tugas lainnya. Jadi, perlu diungkapkan seperti apa desain yang akan dilakukan untuk mengembangkan produk tersebut dan, apa saja yang sudah dirancang, seperti itu. Seperti halnya bernuansa Islami dalam segi penyampaian dan juga kebanyakan ceramah. Nah, ciri khas yang ditimbulkan ialah adanya fleksibilitas antara konteks pembelajaran dengan kebutuhan yang ada di luar sekolah atau kebutuhan masyarakat. Nah, tentunya disesuaikan dengan tujuan kurikulum 2013 itu sendiri. Selanjutnya ada analisis pembelajaran siswa dan konteks. Nah, dapat saya jelaskan bahwa
mencakup kemampuan, sikap, karakteristik, pembelajaran dalam belajar, dan juga informasi tentang situasi, lapangan seperti halnya kelas, siswa, bahan produk itu, maka di sini menurut Piaget itu bahwa anak umur 7 sampai 11 tahun berada pada tahap operasional konkret, di mana anak dapat menyimpulkan sesuatu pada situasi nyata dan atau menggunakan benda konkret. Nah, jadi anak di umur 7 sampai 11 tahun itu dapat menyimpulkan sesuatu apabila ada contoh konkret yang ada di hadapannya. Jadi mereka membutuhkan, benar-benar membutuhkan contoh yang nyata di hadapannya agar mereka dapat menyimpulkan seperti apa produk itu, seperti itu. Nah, dengan perkembangan anak pada usia 7 sampai 11 tahun yang sesuai dengan usia anak SD, sehingga pelajaran tematik perlu diterapkan dalam konsep belajarnya sambil melakukan sesuatu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal yang harus dilakukan, terutama dalam pengembangan buku ajar yang dikeluarkan oleh pemerintah, sudah baik atau tidak, sesuai atau tidak dengan karakteristik setiap siswa. Nah, seperti itu. Maka akan dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing dan masing-masing sekolah beserta peserta didiknya. Yang keempat, merumuskan tujuan performasi atau unjuk kerja. Nah, adapun masalah pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan pengembangan buku ajar tematik terpadu bernuansa Islam. Nah, setelah dilakukan analisis pembelajar dan konteks, sudah dilakukan terjun ke lapangan, mengetahui kondisi dan situasi dalam lapangan, seperti apa siswanya, seperti apa pembelajarannya, maka akan dijabarkan, itu kan tujuan umum, akan dijabarkan kepada tujuan yang lebih spesifik untuk dikembangkan. Nah, tujuan khusus dalam perancangan buku ajar tematik adalah mengubah dan memberi pembeda dari buku ajar sekolah madrasah dan sekolah umum. Selanjutnya melakukan instrumen produk yang dikembangkan berupa tes yang diberikan kepada siswa. Jadi, akan diadakan pretest kepada siswa untuk, menguji coba siswa tersebut apakah sudah cocok apa belum. Nah, dalam artikel yang tadi itu pengembangan buku ajar disebut bahwa buku ajar tematik itu sebagai produk pengembangannya. Jadi di sini, peneliti akan mengembangkan buku ajar yang semulanya kurang sesuai akan menjadi sesuai, seperti tematik. Nah, alat untuk perencanaan kompetensi ini, materi, metode, dan lain sebagainya. Disebut pula buku ajar yang baik mampu menstimulasi otak untuk berpikir dengan nalar yang dinamis. Instrumen membuat gambaran bentuk tabel berisi tahap yang dilakukan. Selanjutnya mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, seperti apa? Mengacu pada daya tarik pembelajaran dan juga terdapat strategi pengorganisasiannya sebelum mengawali. Variabel penting menjadi kunci utama, yakni penghargaan dan keinginan. Pengembangan membuat strategi pembelajaran berupa gambar dan ilustrasi di mana strategi ini cocok digunakan untuk siswa. Kunci utama ini terletak pada motivasi belajar baik instrumen maupun ekstrinsik. Jadi pengembangan ini dilakukan, bagaimana sekiranya siswa tersebut itu, punya motivasi dalam belajar, tidak bosan, jadi anak-anak itu mau belajar dan juga ada perkembangan dari yang sebelumnya hanya menggunakan buku ajar yang monoton, menjadi buku ajar yang sangat, menarik bagi mereka dengan adanya gambar dan juga ilustrasi yang cocok di kalangan mereka. Namun, tetap kunci utama motivasi belajar anak adalah, eee, motivasi intrinsik atau keluarga, orang tua, atau juga ekstrinsik dari lingkungan di sekolah ataupun lingkungan teman-temannya. Selanjutnya yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Nah, bahan ajar sudah tercantum dalam buku tersebut memiliki prinsip efektivitas dan efisiensi. Jadi, buku itu sudah tercantum dalam prinsip efektivitasannya. Jadi sudah
keefektivitasannya itu tidak dilakukan lagi. Nah, yang kedua, materi yang akan dituangkan dalam buku yang akan dikembangkan tadi jelas dirancang menggunakan gambar-gambar yang menarik namun tetap bernuansa Islami. Karena sekolah dasar Islam memang, menjadikan peserta didik itu berjiwa Islami, begitu. Jadi di bukunya itu dilengkapi juga dengan doa sehari-hari serta pesan moral agar mereka juga menghafal doa sehari-hari, seperti itu. Selanjutnya merancang dan melakukan evaluasi formatif. Nah, merancang dan melakukan evaluasi formatif itu seperti halnya pengembangan, yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh pengembangan selama proses, prosedur, dan program atau produk. Jadi seperti apa evaluasinya? Yakni evaluasi secara perorangan, evaluasi secara kelompok, ataupun evaluasi secara lapangan. Nah, yang pertama itu terdapat uji coba kepada siswanya mengenai buku ajar yang telah dicetak. Jadi setelah buku ajar yang sudah dikembangkan tadi dicetak, perlu adanya, uji coba kepada siswa. Sudah sesuaikah dengan karakteristik sekolah dan siswanya? Sudah sesuaikah dengan kemampuan anaknya? Begitu. Nah, penilaian para ahli, buku tersebut punya kualitas yang baik. Jadi, sebelum dicetak itu juga harus, eee, melewati penilaian para ahli, juga melewati beberapa tes, uji coba buku itu. Kualitasnya baik tidak untuk anak-anak, kualitasnya cocok tidak untuk anak seumuran SD, seperti itu. Dikarenakan hasil validasi diperoleh dari ahli materi sebesar 86,7%, maka layak dan tidak perlu direvisi buku ajar ini tematik integral. Untuk buku ajar tematik terpadu mendapatkan nilai 90% dengan kualitas layak dan tidak perlu direvisi. Nah, jadi sebelum diuji coba kepada siswa itu bukunya harus melalui, eee melalui tahap penilaian, para ahli-ahlinya itu yang menilai, saran, dan juga komentar para ahli isi, ahli materi dalam pembelajaran tematik, dan juga ahli desain. Kenapa desain? Karena kebanyakan anak kecil itu lebih menyukai ilustrasi-ilustrasi gambar. Mereka akan lebih, gemar membaca, mereka akan lebih bersemangat jika buku baca yang ia baca itu ada gambar-gambar ilustrasi seperti itu. Jadi perlu adanya desain pembelajaran yang sesuai dengan umuran mereka. Nah, yang kesembilan itu perlu melakukan revisi. Namun, revisi ini dilakukan ketika buku tersebut tidak cocok digunakan anak-anak, maka perlu adanya revisi. Nah, hasil review ini diuji menjadikan bahan penyempurna produk pengembangan untuk diuji coba di lapangan. Jadi, kalau tidak sesuai ya direvisi, namun kalau sesuai maka dilanjutkan pencetakan untuk penerus selanjutnya, seperti itu. Nah, yang terakhir, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Nah, seperti apa evaluasi sumatif ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan tingkat efektivitas produk, program, atau proses secara keseluruhan dibandingkan dengan program lain. Nah, di artikel yang saya kutip, ada yang saya bacakan, merujuk pada hasil analisis SPS 16 signifikan yang diperoleh adalah 0,000 signifikasi, yang diperoleh kurang dari 0,5, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor pretest dan skor post-test. Dengan demikian, ada perbedaan-perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan setelah menggunakan buku ajar tematik terpadu. Kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang disediakan dapat diukur dengan jelas berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Siswa mampu menyelesaikan soal dan mampu memahami materi dengan cepat, serta membantu siswa untuk membiasakan membaca dan kegiatan sehari-hari, membaca doa sebelum memulai kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi, mengembangkan evaluasi sumatif ini maksudnya sesuai tidak, apakah setelah diberikan buku ini itu anak-anak
nilainya lebih bagus apa lebih jelek, lebih semangat belajar atau lebih malas belajar. Itu bisa dilihat dari ketika, uji coba tadi, uji coba pretest. Pretest itu sebenarnya uji coba yang yaitu tadi sebelum, sebelum sebelum dari sebelumnya itu nilainya lebih meningkat apa tidak, seperti itu. Jadi kalau lebih meningkat berarti buku itu tidak perlu direvisi lagi karena evaluasi sumatifnya buku itu sudah cocok bagi mereka, seperti itu. Eee, Namun apabila tidak cocok, maka perlu adanya revisi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sekian presentasi dari saya, penjelasan dari model Dick and Carey beserta analisis yang telah saya ambil dari jurnal tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.